أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين Shadaqallahul Azim. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 142. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami berbahagia sekali bisa hadir kembali bersama Bapak dan Ibu dari BCA Islamic Center Surabaya, Jatim, Indonesia, untuk menyapa diri-diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita bisa mampu beristiqomah di dalam haqqo tilawatih, dan berhaqqo tuqatih, dan berhaqqo jihadih. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kita simak kajian kita di surat Al-A'raf ayat 142. Ayat ini menerangkan peristiwa turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah telah menetapkan janjinya kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa Dia akan menurunkan wahyu kepadanya yang berisikan pokok-pokok agama dan pokok-pokok hukum yang menjadi pedoman bagi Bani Israel dalam usaha mereka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Waktu penurunan wahyu yang dijanjikan itu selama 30 malam di Gunung Sinai, kemudian ditambah 10 malam lagi, sehingga menjadi 40 malam. Mengenai turunnya kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, diriwayatkan oleh Ibnul Mundir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas waktu menafsirkan ayat ini bahwa Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya,
Sesungguhnya Tuhanku Allah menjanjikan kepadaku 30 malam. Aku akan menemuinya dan aku jadikan Harun untuk mengurusimu. Maka setelah Nabi Musa alaihi salam sampai ke tempat yang dijanjikan, yaitu pada bulan Dzulqa'dah dan 10 malam bulan Dzulhijjah, lalu Nabi Musa alaihi salam menetap dan menunggu di atas bukit Sinai selama 40 malam. Dan Allah menurunkan kepadanya kitab Taurat dalam bentuk kepingan-kepingan bertulis. Allah subhanahu wa ta'ala mendekatkan Nabi Musa alaihi salam kepadanya untuk diajak berbicara. Sesudah itu berbicaralah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Musa alaihissalam pun mendengar bunyi getaran pena. Dari kedua riwayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi Musa alaihissalam pergi ke Bukit Sinai sendirian, tak ada yang menemani. Dalam arti kata, ia memisahkan diri dari kaumnya Bani Israel. Sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel terpengaruh oleh ajakan Samiri, sehingga mereka ikut menyembah patung anak sapi. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Sebelum Nabi Musa alaihi salam berangkat ke tempat yang telah ditentukan Allah untuk menerima kitab Taurat, ia menyerahkan pimpinan kaumnya kepada saudaranya yang bernama Nabi Harun alaihi salam, dan menyatakan kepada Nabi Harun sebagai wakilnya mengurus kepentingan Bani Israel selama ia pergi. Nabi Musa alaihi salam memperingatkan agar Nabi Harun alaihi salam jangan mengikuti kemauan dan pendapat orang yang sesat dan suka berbuat kerusakan. Nabi Harun alaihi salam adalah saudara tua Nabi Musa alaihi salam dan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasul dan nabi. Pada ayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Musa alaihi salam sebelum menghadapi Fir'aun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Nabi Harun alaihi salam diangkat sebagai wazirnya. Kemudian lidahnya lebih peta atau fasih dibanding dengan lidah Nabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waj'alli waziram min ahli Haruna akhishdud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Surat Toha ayat 29, 30, 31, dan 32. Mudah-mudahan kisah-kisah di dalam Al-Quran yang kita pelajari dapat menjadikan inspirasi bagi umat sekarang agar banyak-banyak membaca Al-Quran dan melihat maknanya dan mengamalkannya serta mendakwahkannya, sehingga umat di akhir zaman ini mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa istri, suami, anak, cucu kami,
doa santri-santri BC Al-Quran Islamic Center Surabaya dan seluruh para pendiri Islamic Center Surabaya, dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kepada kami seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup panjang umur, bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, turunkanlah kasih dan sayang dan ampunan-Mu kepada seluruh saudara-saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan juga seluruh para pecinta Al-Quran di bumi ini, para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh warga bumi Indonesia ini. Ya Allah, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.